Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah wa anzala ma'ahul kitaba liyatluwa 'alan nas ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu miftahul khair wa miftahul jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahi ajma'in wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah, warga Rancamanyar yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Karena di malam hari ini dan di hari kelima di bulan Rajab ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, baiklah yang berupa nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah atas nikmat-nikmat itu pula lah urang sadayana tiasa patepang lawung Pak Amprok Jonghok dina haflah mubarakah ayeuna nya. Mudah-mudahan kapal-kapal urang ayeuna insyaallah sing janten wasilah turunan rahmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Anu kadua teh ilam simkuring ngatur tenun pisan, wabil khusus ka Al Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahman nyata Al Mukarram Bapak Kiai Haji Jajang Sultanuddin. Amin. Anu alhamdulillah ajeuna paratos masihan tempat waktos kasimkuring anu sakieu saena. Anu kadua teh ilam simkuring ngatur tenun pisan, wabil khusus ka Al Mukarram Bapak Ade Supriyatna anu alhamdulillah kuasilah anjeunna simkuring tiasa silaturahmi ka warga masyarakat di Geraha Rancamanyar. Oke, salajengna teh ilap simkuring ngatur keun pisan ka aparatur pemerintahan setempat nyata Al Mukarram Bapak Ketua RW 18 Geraha Rancamanyar nyata Bapak Teddy Novana
Rovana anu alhamdulillah adalah salaku aparatur pemerintahan parantos ngadukung dina acara tabligul akbar dina wengi ayeuna. Oge salajengna simkuring ngaturkeun nuhun pisan oge kum ka bapak-bapak ibu-ibu para wargi sadayana anu teu tiasa disebatkeun hiji perhijianana anu alhamdulillah parantos tiasa nyumpingan kana ieu pangaosan dina raragi memperingati apa? Tabligh akbar dalam rangka pengawasan rutinansasi suka terajaban tapi nenek kira terajaban gitu ya dalam rangka pengajian rutinan bulanan mudah-mudahan kapal-kapal urang ayeuna di masjid dina ieu patempatan insyaallah sinjankeun wasilah turunan rahmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana amin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah rahimakumullah. Hari demi hari kita lewati, bulan demi bulan kita lewati, tak terasa kita sudah menginjakkan usia kita di tanggal 5 bulan Rajab. Jadi sebentar lagi umat-umat Islam di mana-mana memperingati tabligh akbar dalam rangka apa, Bu? Rajaban kata Nabi Isra Mi'raj. Angipun Pak anu janten masalah. Banyak umat Islam melaksanakan ibadah. Banyak umat Islam memperingati peringatan hari besar Islam, tapi ibadah dilaksanakan, peringatan hari besar Islam dilaksanakan cuma rutinitas tanpa meninggalkan bekas. Padahal kalau kita mau menghayati Pak Bu, pada hakikatnya setiap ibadah dalam Islam kalau kita laksanakan dengan baik dan benar pasti akan meninggalkan bekas dalam perilaku hidup sehari-hari, itu pasti. Cek sudah moal saha mahkamah Allah kita ibadah lamun eueuh tujuan jeung mangpaatna. Contoh, pada bulan Maulid umat Islam di mana-mana mengadakan acara muludan. Termasuk di oge muludan. Yang tujuan daripada peringatan Maulid adalah marilah dalam rangka memperingati Maulid kita jadikan Rasul sebagai uswatun. Tapi kunaon atuh Bu beres muludan artis KDI jadi idola, Indonesian Idol jadi karsep, unggal poe nu ditontonnya KDI deui dangdut deui laras gitu Pak. Oh kok urang unggal bulan unggal tahun rayakeun muludan tapi beres muludan lain Rasulullah jadi idola kalaka artis yang jadi kebanggaan. Nah begitu eta teh muludan teh ngan raramean muludan teh kan saukur rutinan bungkul. Ayeuna bulan mulud DKM urang teh kudu muludan. Beres muludan teh urang kudu mulutan, apal mulutan nyatu. Yang tumpeng yang segala rupi beres muludan nyatu kemudian bubar pokok. Hasilnya meakeun anggaran masjid. Masuk ka dinten Rebo rutinan ibu-ibu di dieu reboan. Datang Kamis, datang Minggon, ngaji na 30 tahun tapi ilmu tenambah-nambah. Akhlak bener-bener keneh wae. Kasalaki ngalawan wae. Dipang nyandungkeun keukeuh wae emu. Padahal geus 30 tahun ngaji mah bab nyandung teh guna kataekan. Nah begitu nya teh yang ngajina ngaji rutina, enggak ada bekasna. Ngajina kan saukur pa alus-alus deui, pagede-gede gelang. Terus pengawasan candi kamitan ngomongin batur dibahas seragam arisan datang pengawasan nunutan termasuk ayeuna hadirin umat Islam di mana-mana mengadakan acara Rajaban Isra Mi'raj yang tujuan daripada peringatan Isra Mi'raj ini kita memperingati ulang tahun sholat. Yang katanya sholat itu apa Bu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin. Sholat itu menjadi tiangnya agama. Tapi kunaon Ustaz? Ayeuna seueur umat Islam anu sholat ngegetol tapi maksiat tara kalaku. Ustaz, simkuri mah subuh, lohor, asar, maghrib, isya tara kaliwat ajengan. Tapi da ari kana mabok mangeureuy. Karena judi sekali-sekali.
Masya Allah, karena dibuat batu hutang temayar maka resepna. Nah begitu kumagi sholat tangan rotinan hungkul, sholat tangan seukur keur ngagugurkeun kewajiban hungkul, sholat tangan seukur jadi kewajiban harian hungkul nu bekasna. Tah kumari gitu dina bunyi ayeuna simkuring moal panjang lebar ngabahas sejarah Isra Mi'raj. Kumargi Isra Mi'raj mah tos apal benernya. Harita Rasulullah diisrokeun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah sholat 50 waktu yang ditawar-tawar jadi 5 waktu. Nu kitu mah baca sorangan da geus apa. Tapi yang terpenting yang saya bahas dalam kajian Tabligh Akbar malam hari ini yaitu apa? Oleh Isra Mi'raj. Yaitu apa? Sholat anu kumaha sih anu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat anu kumaha sih anu bisa jadi tiang agama. Yang pertama yaitu apabila kita mampu mendirikan sholat. Apa bu? Mendirikan sholat. Pak terus terang Pak, dalam Al-Quran 30 juz Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat, gak pernah. Gitu pernah Allah kerjakan sholat, tak malu sholat. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita apa Pak? Aqimis sholat, dirikan ku anjeun sholat. Aduh Ustaz, naon sih bentena antara mengerjakan sholat sareng ngadirikan sholat? Oh benten tapi ari ngerjakan sholat mah pidameureun gampil, murang kali aya ge bisaeun. Kumaha cara ngerjakeun sholat? Pertama, apalkeun syarat jeung rukunna. Anu kadua, apalkeun babacaan sholat. Anu katilu, suci dina hadas leutik jeung hadas gede. Anu kaopat menghadap kiblat, nutup aurat, di awal itu takbir, di akhir ku budak leutik ge bisa euy. Jang bisa sholat kan? Bisa kelas sabaraha? Tuh, kelas 2 SD. Bisa sholat. Karena apa? Sholat baru. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita yang sudah dewasa, geus aki-aki geus nini geus kolot, bukan ngerjakeun sholat, tapi aqimis sholat, dirikeun ku anjeun sholat. Kumaha jelema anu ngadirikeun sholat? Nyaeta jelema anu sholat di mana nilai-nilai luhur sholat dibawa dina kahirupan urang sadinten. Jadi cek bahasa keren maki orang yang mendirikan sholat adalah orang yang sholat di mana nilai-nilai luhur sholat dimanifestasikan, diimplementasikan dalam perilaku hidup sehari-hari. Misal, Bu, upami nu tepan kenging nyarios teu? Tuh Pak, sorry ibu-ibu netepan teh kenging nyarios atuh kumaha carana maca Fatihah? Allahu Akbar, kita nyarios teu? Sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum, nyarios teu? Nyarios. Berarti orang yang mendirikan sholat, lagi sholat dia bicaranya baik-baik, di luar sholat pun dia berusaha bicara baik-baik. Assalamualaikum Pak Walil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damah ajengan? Alhamdulillah pangestu. Ari samulina Pak ada damang innalillah abi teu da emplur Pak Kiai tapi alhamdulillah aya tos rada sakinten. Oh Pak Kiai ulah lihat yang kewengi masih ceramah di geraha rancamannya insyaallah mana minta aya pamakan. Beres tepan maghrib di antapani blenyeng ka dieu astagfirullahaladzim menika cida-cida teh baduyut ya Allah. Ya Allah, aing di pada maghrib dari jam 5:30 2 jam setengah di antapani menika cida ya Allah. Gusti ya Rabbana ya Karim. Tapi alhamdulillah barokah di Gusti Allah tiasa datang sumping tepat waktu. Barakallahu Ustaz. Tah kitu leres teh. Tapi orang Islam kan jarang begitu. Kalau orang Sunda mah lamun ngobrol teh lamun teu make bahasa kancing coplok berarti abdol betul Pak. Soalnya budak ayeuna teh masyaallah puntennya Pak. Jadi nu di luar anjing salat abang ya astagfirullahaladzim. Ongkoh rek salat kalka ngomong anjing bebel Gusti. Ya Allah sia jeung babaturan teh make bahasa begitu. Nah oleh karena itu
hayu urang gunakeun bahasa-bahasa Islami. Amin. Kalau dapat kebahagiaan katakan alhamdulillah. Tidak sengaja berbuat dosa astagfirullah. Kalau berjanjiin mendapat musibah tuh kantun ngamal buku. Tapi jangan salah pasang Pak Haji putra Pak Haji kamari teh main judi astagfirullahaladzim tapi menang Pak Haji alhamdulillah. Ulang ya Bu ayo orang gunakan bahasa-bahasa Islami. Masya Allah patok pantok tok assalamualaikum ulah sampurasun rampes. Masya Allah. Kalau kita bertamu ke non muslim boleh di masyarakat Sundanes gitu ya, sampurasun mangga, gereja enjing mangga. Tapi hari sesama muslim, assalamualaikum. Biasa teraskan ibu. Dibantu ya panitia ibu-ibu yang bawa anak atau sekitar anak kalau lihat mobil untuk dicicingkan kasih permen terus pek teraskan kalau carekan namanya lagi budak ya salah nama kolot korek lagi mau budak liur gitu teraskan Bu jadi wepo lebih kemananya tadi Bu ya teraskan Bu apa lagi sholat bicara baik-baik di luar sholat pun bicara baik-baik. Assalamualaikum pakai bahasa Islam. Cobalah anak-anak muda tak ganti tuh bahasa oke dengan bahasa Islami. Kata lu ganti antum, kata gue ganti ana, kata cowok diganti ikhwan, kata cewek diganti akhwat, kata bapak diganti ab, kata ibu diganti kan rawasnya. Kalau ada pemuda-pemudi di Rancamaya, assalamualaikum Kang Khalil, antum tong isin-isin ke bumi ananya, insya Allah abis sarang bumi ayah di bumi, sok ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat kampel ditabung, opat di bumi orang tuang sasarangan, barakallahu fi. Aduh, karena hati meniasa namun tenteram, sejuk betul. Daripada lu jangan mokal-mokal ke rumah gue deh ya, kita boim-boim rumah gue ya, sore tuh gue bete, tak selalu kepo, Masya Allah. Ayo orang gunakan bahasa Islami. Amin. Dalam rangka apa Ibu? Dalam rangka apa Bu? Akimis lagi sholat bicara baik-baik, di luar sholat pun bicara baik. Nyarekan budak ya pakai bahasa Islami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah budak teh bawa Gusti ya Allah. Terus gitu. Ulah mantap siapa pemain goblok dasar keken budak teh. Ulah gitu. Hayo atuh urang gunakeun bahasa Islami. Laras ya Bu. Punten Bu, ada hadis mengatakan man qala la ilaha illallah fa akhirin nafaha darul jannah. Sing saha jelema anu mengucapkan la ilaha illallah atau mengucap kata Allah pada akhir hayatnya, insya Allah dijamin masuk surga. Amin. Itu gampang Ustaz, untuk sholat asal pakai Allah. Nyamun bisa mah, baris itu pun bisa mah, Masya Allah, gapil Allah. Tapi pun kita dalam keadaan sadar, pun dalam keadaan tersadar mah hese. Sok jelema aya guru ngaji keur kasurupan, di sana kasupan jin, kasupan naon, ku urang dibisikeun Kang, astagfirullah. Astagfirullah, Kang. Gitu kan gitu Masya Allah kan curang teh aneh. Allah gitu Allah. Kalau mulut kurang Gusti ya Rob. Aya jelema kitu guru ngaji, ahli agama, kita nyebut Allah. Terus gitu Bu, makanya ayo biasakan gunakan lafal Allah. Sebab punten Bu, kalau bibir kita biasa mengucap Allah, astagfirullah, Allah. Lalu kurang lupa teka haja jangan dijalin Allah betul lalu sudah Pak itu refleks gitu Pak. Tapi lalu kurang biasa kancing coplok pasti jalan kita kalau kancing sudah coplok betul tidak lalu sudah Ibu
Nah maka itu kalau kita sebagai manusia normal tiba-tiba melihat malaikat maut menjemput kita, lamun orang biasa ngomongna kancing coplok, pas ningali malaikat maut pan lewas, kancing siancok. Betul tidak? Tapi lamun bibir orang biasa Allah astagfirullah Allah, insya Allah pas ningali malaikat maut Allah akbar astagfirullah. Mati dalam rangka menyebut Allah itu mah dari hati mual bisa diniatan. Kemarin Pak itu ceramah di Pangalengan Pak. Kebetulan ada ibu-ibu anu sok nyuguhan, kebetulan gak lupa nyawat latah nate sok resep ngomongkeun bobogaan lalaki. Latah nate. Hari teh keur nyuguhan susu ya kita ditutupnya ya. Keur nyuguhan susu, nyuguhan susu teh aja kata ada itu plok gitunya langsung kan ngomong gitu. Masya Allah Akbar sampai ke depan Kiai Mugul gitu. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena biasa mengucapkan lafal-lafal yang jelek-jelek. Maka itu ayo ya Bu, ya Pak, dalam rangka akhir sholat ayo kurang gunakan bahasa Islam ini. Amin. Dalam rangka aktivis lagi sholat, biasanya para wanita, ibu-ibu, istri-istri kita, anak-anak kita nutup aurat pakai mukena yang katingalingan seukur 2 dapal leungeunana jeung raraina. Tapi pun terberes no tepan, pakai baju lepong kerek katebo, pakai rok mini 10 cm di atas dengkul, pakai sepatu ge hak tinggi eta bitis mini mulus. Astagfirullahaladzim. Menikah kita ya Allah. Komo APG ayeuna mah masyaallah pakai kaos merecat teh nya anu safoto saki kadang-kadang bujal kadeuleuk ka mana-mana. Pakai celana nanti disoek-soek. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Padahal pakai tiung kadang-kadang kaluhur masyaallah ari ka handap masak kini. Seur gitu Bu. Seur Bu. Awewe ayeuna aya kaluhur mah masyaallah ditiung rapi ari ka handap pakai kaos tangan panjang tapi persis dia leupeut. Pakai celana rajin anu model pensil teh ya, leres gitu Bu. Oleh karena itu hayu atau bapak-bapak, urang didik pamajikan urang didik anak-anak urang, termasuk sabdi APG sami kedua putra istri 2 oke. Sami-sami urang belajar ngadidik menutup au. Terus tuh Bu. Terus dalam rangka apa tadi? Akimis. Nyebutan we Pak, abdi mangebutan. Beli bapak hilang sebab Islam bapak sareng abdi benten. Kan hari bapak mah Islam tiba heula, hari abdi pan Islam tiba heula. Ya, laras gitu Pak. Nah, tak kemarin itu pilih hilap gitu pan benten. Hari bapak ibu melahir ke alam dunia di adanan, di komatan, hari simkuring mapan di tapekongan. Laras gitu kan beda. Hari bapak ibu lahir ke alam dunia di akekahan, di pamujitkeun domba. Hari aing pada pamujitkeun babi. Saanu ngakekahan saya eueuh, leres gitu Pak. Hari bapak ibu lahir ke alam dunia di ngaran Islam, Muhammad Rifai, Ahmad, naon ari ibu Siti Hasanah, Siti Maimunah. Aing ngaran ge siang-siang paling saya. Terus itu jadi aku mengikutan ke bapak ibu gimana Allah para kadawuh pan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Artinya apa? Kewajiban ngadidik pamajikan nutup aurat bukan kewajiban ustaz, tapi kewajiban suami. Terus entah kalau bapak kedua putra APG, papa, neng mau pergi dulu ya belajar bersama ya. Dah, assalamualaikum. Hari neng teh pakai baju model naon sih? Ih, papa teh cerewet pisan dak neng teh terus ditiungan. Sia tapi ditiungan kalbur masa Allah ari kahadap masa kini. Merecat model gitu patut Gusti bujur ka mana-mana sok sia neng. Lamun mana rek ini belajar bersama ku papa diizinan. Tapi kalbur sia pakai kemeja nu gombrong, kahadap pakai rok nu gombrong. Laras gitu Bu. Kalau ngerti imah tak gitu atuh neng pakai baju teh nutup aurat, hari neng pakai baju merecet gitu di mana? Nya neng di pamasyarakat ku mama, calukan ka pamajikan. Masya Allah. Nah, ari sia mereka anak urang di baju betul gitu patut sia. Makanya hayu urang didik anak-anak urang, didik istri-istri kita dalam rangka nutup aurat, dalam rangka akimis salat. Teraskeun Pak.
Tapi mendidik istri tentu dengan lemah lembut. Ya, berarti galak. Bukan pamajikan dari pakai tiup, mah. Nah, hari saya dari tiupan, tiup saya goblok, saya butuh tiup, tak sesuai. Ulah itu tentu dengan lemah lembut. Mama, aduh jawab saeutik atuh semua ya. Ayo batu ceramah teh sasorangan. Tadi teh papa jalan-jalan ka Balugur atau konapa saadenya. Pak Adi Subrata, papa teh ningali tiup teh meuni sararae teh Masya Allah. Jadi papa teh babaturan meser sareng ciput-ciputna. Mah, papa teh karek apal ciput teh macam-macamnya, ya ciput ninja, ciput Maroko, ada ciput anti tembem, Masya Allah. Jadi papa teh meser sareng ciput-ciput na cik anggo ku mama pas dianggo, aduh mama sakit terus gelisna Masya Allah. Ma omatnya ngawitan ti ayeuna mama upami ka mana-mana ada ditiupan esanya isin papa teh tokoh masyarakat tiraku mama kabaru di kutangkungku. Tengkong terus aku udah penimang pakai daster kali kutang kali daster pamalam-malam Masya Allah. Ulah gitu ya Bu, dalam rangka apa tadi? Akimis, lagi sholat nutup aurat, di luar sholat nutup aurat. Lagi sholat kita jujur kepada Allah. Kalau zuhurnya 4 rakaat ya 4 rakaat, waktu korupsi itu. Zuhur kalau batik 4 rakaat, di luar jigu waktu. Nah betul-betul Bu nyarira di kamar usaha apa. Nah betul-betul sama meninggal. Oh jadi Allah maha melihat, Allah maha tahu. Dengan benar apa? Nah orang yang mendirikan sholat, lagi sholat dia jujur kepada Allah, di luar sholat pun menjadi insan yang dapat dipercaya, amanah. Punten Bu, Rasulullah itu punya gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang amanah. Betul tidak Ibu? Masya Allah, padahal itu gelar yang diberikan orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman. Kenapa mereka tahu bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang dapat dipercaya, jujur. Maka seorang muslim mendirikan sholat jadi pedagang-pedagang yang jujur. Tiup butut, katakan butut. Bahan murah, bahan halus. Leres, barang tidak luntur. Bilang tidak luntur, barang luntur, bilang luntur. Jujur. Betul? Tadi orang kan datang tengah bohong bagi jam demi Allah. Pade beli tiup di Tanah Abang 50.000 modal nanti dical 100.000 di Balugur. Ditaros gue ikut, Pak, tiasa 40. Bu demi Allah. Modalnya ragu gede sakit. Terus saya atuh biasa memang jual pokok namanya 75.000 bukan saeutik, jangan ketimah asal CF. Terus matian masih kena modal. Demi Allah. Nah inilah seorang muslim mendirikan sholat jujur. Kalau perlu seperti Rasulullah, kaya sama tiup. Ustaz, aku teh meser ke Jakarta tiup teh 50.000. Ongkos ke Jakarta dihitung per tiup 5.000 perak, berarti modal abdi teh 55.000 Ustaz. Talaku Ustaz lah pada ngelakukan saurakannya abdi. Gitu. Namanya mah dagang gitu kadang-kadang jeung babaturan masih digencet, Masya Allah. Nah, oleh karena itu hayu seorang muslim mendirikan sholat jadi pedagang-pedagang yang jujur. Seorang muslim mendirikan sholat jadi karyawan-karyawan yang jujur, jadi pejabat-pejabat yang jujur, tidak berani KKN. Kita tahu sendiri kan korupsi, nepotisme. Ya Allah, di negara kita Pak diangkat jadi pejabat seetik korupsi, pejabat seetik korupsi. Seolah-olah kayak makanan sehari-hari Bu. Allahu Akbar. Masuk penjara dan punten Pak. Kadang-kadang saya sedih ya. Ini termasuk daripada akhlak tadi. Kenapa hadirin rahimakumullah? Justru orang-orang yang mengerti agama kadang-kadang tidak terjamin jadi orang yang dipercaya. Apa kan sudah TV oke? Gelarnya ke profesor, doktor, MA bayar di profesor, doktor, master alam gaib. Bayangkan ilmunya segede kumaha. Kemudian diangkat jadi menteri agama, ninggalin duit haji umroh triliunan rupiah kan kapital. Hayang icip-icip pengadaan Quran, hayang icip-icip, akhirnya punten mantan menteri agama di mana ya?
di Sukamiskin di penjara, Pak. Kenapa? Korupsi. Padahal para pejabat kita ngerti agama, tiap tahun haji, tiap tahun umroh, duit loba, tapi kunaon korupsina edan-edanan? Ya tadi belum mampu akimis sholat, belum mampu mendirikan sholat. Ya, Bu. Teruskan, Pak. Maka itu ya kalau kita sebagai pengusaha ya kadang-kadang kita paling cari pegawai itu yang penting jujur, Pak. Kalau ilmu mah bisa diajar, terus Pak kita kedah umat dia melaksanakan siapa diajarkan di training. Dan sekolah mah formalitas, Bu, buat formalitasnya apa? Hanya sebagai syarat lah gitu. Terus tebu dan udah kerja mah di training heula supaya dia tahu, Masya Allah. Tapi yang paling sulit ini orang jujur. Apa, Bu? Masalah apa lagi, Bu? Sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak. Cik punten hari sholat dibawa dalam kehidupan politik bisa nggak? Bisa. Kita sering ya ada pilkada, pilbupati. Coba kita bawa kehidupan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau lagi sholat kalau imam pemerintah, makmum rakyat. Bagaimana harmonisnya antara makmum dan imam? Yang pertama, kalau cari imam istri pamegen. Ya, namanya imam awewe. Ari jalu qawamuna ala nisa, lalaki pamimpin awewe. Lan yufliha qaumun, tidak akan mencapai kemenangan satu kaum apabila amartuhum imra'atin, apabila dipimpin yang namanya wanita, maka imam laki-laki. Banyak imam masjid ini Abu masjid ini. Baitur Rahman, Ibu Hajah euis bahaya. Imam besar Baitur Rahman, Ibu Hajah euis bahaya. Maka sebulan sekali masih tutup. Kunaon lumawi imam nuju emen. Dan kan wayahna masjidna eureun heula. Lantosan informasi bebersih kita imam. Astagfirullah. Jadi puntennya lamun imam awewe urang salat moal khusyuk betulnya, Pak. Allahu Akbar, kata bujur hal. Sujudnya di mewakil kita yang dialih imamnya. Matanya hati Allah yang namanya imam kudu lala. Nah jadi kalau kita cari pemimpin, apa dia bupati, apa dia wali kota, apapun dia jabatannya kudu laki. Terus kedua, kalau cari imam muslim atau kafir? Muslim. Ya jelas lah. Kalau yang mimpinnya orang-orang non-muslim seperti di Maluku atau di daerah-daerah yang banyak non-muslimnya, monggo. Tapi kalau memang di lingkungan umat Islam, tentulah yang jadi pemimpin adalah umat Islam. Maka itu hadirin rahimakumullah, atiullaha wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada pemimpin minkum, dari kamu, dari umat Islam. Bukan minhum, bukan mereka, tapi minkum, dari kamu. Artinya apa? Pemimpin laki-laki yang muslim, yang soleh. Nah kalau udah ada kriteria pemimpin laki-laki muslim soleh, cari dia jadi pemimpin. Nah kalau dia sudah menang, wajib taat. Betul? Sekarang di sini Baitur Rahman minta Pak Khalilullah jadi imam. Kan nggak semua suka sama saya. Namanya pemimpin masyarakat, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Udah pasti, betul? Nggak ada pemilu menang 100%, nggak ada. Ada yang milih A, ada yang milih B. Yang kalah tentu dia tidak suka. Tapi kalau si A sudah jadi pemimpin, si B yang tidak memilih dia tetap harus mau jadi makmumnya. Betul? Saya ruku, bapak ruku. Saya sujud, ibu sujud. Sujudnya imam 2 menit di rumah. Cuci wae di rumah. Yang di rumahnya cakap di ulah. Ada teuing mah. Encan. Batal teh, Pak. Terus teh, selama imam tidak salah wajib taat. Sebab yang namanya imam tidak sama. Ada yang bacaannya panjang, sujudnya gancang, bacaannya pondok, sujudnya lila. Artinya apa? Kebijakan Gus Dur tidak akan sama dengan kebijakan SBY. Kebijakan SBY tidak akan sama dengan kebijakan Jokowi. Tapi selama imam tidak salah, selama presiden tidak melanggar garis-garis besar haluan negara dan Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila, udah gitu, kita wajib taat. Betul? Tapi
Tapi punten imam juga manusia, punya lupa, punya khilaf. Rakaat kedua kedahna atahiyatul hilaf manusia teh cengkat kaluhur. Apa kata Bapak? Subhanallah. Apa kata Ibu? Tepuk. Apa kata imam? Astagfirullah. Mana yang imam ditegur apa? Subhanallah, cici. Subhanallah. Oh, subhanallah goblok sama ngomong gini. Berenang beda. Keluar berenang imam gitu betul? Ruksak, masya Allah. Pas tinggal itu budak orang. Karek sarjana agama terus manusia mematahan aing, bacaan aing gitu kieu, ngaganggu si aing teh keur imaman. Aing mana leuwih pinter lah kitu carana. Nah ngina aing yang berjamaah. Rusak teh salat kieu. Rusak. Tapi imam yang baik apa? Astagfirullah. Indah ya Bu? Betul Bu? Inilah hadirin rahimakumullah. Dan negor imam juga pakai aturan, laki-laki subhanallah, ibu-ibu tepuk tangan. Artinya apa? Monggo kita berdemo, silahkan kita menyampaikan suara rakyat, tapi dengan cara yang baik. Laras Pak? Laras. Bukan anarki, bukan demo yang merusak. Janganlah kamu bikin kerusakan di muka bumi ini. Artinya apa? Ayolah kita berdemo dengan tertib. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang yang namanya imam geus ngeunaheun eta kursi ditegur karena leres. Karena apa? Mobil sudah dapat jabatan, mobilnya bagus, rumahnya bagus, gajinya besar, tunjangannya ratusan juta, ngeunah ditegur hese. Nagen, subhanallah, cici, subhanallah. Kan akhirnya jadi jemaah teh keut. Lumpat ka hareup, pak, bapak teh batal. Naon gitu, bapak teh gitu. Si imam teh naon? Saeutik. Cek si makmum teh Pak, menurut aturan rek hitut loba, rek hitut saeutik tetep hukumna batal. Apa kata imam? Tahu sama tahu lah. Kamu mau jabatan apa tinggal ngomong, kita bagi-bagi kursi lah, jangan cerewet lah di media massa, udah diem lah, aman. Betul tidak? Akhirnya kita tahu Pak bagaimana bobroknya pemerintah di atas, sementara kita di rancamannya, di Bandung dikira condong, dia tersadar di imaman ku imam bukan molol beneran. Betul tidak? Akhlak dan budi pekerti yang keterlaluan. Nah inilah hadirin rahimakumullah, hancur-hancuran. Paham Bapak Ibu? Itu begitu indahnya sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sholat yang bagaimana sih yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana sih yang mampu jadi tiangnya agama. Jadi setelah kita mampu akimi sholat, yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung kata Allah. Siapa yang beruntung? Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang sholat, tapi yang khusyuk. Bahkan orang sholat pun diancam dalam Al-Quran kan? Fawailul lil musallin, celaka kena jalma anu sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Subuh kaberangan, lohor di pasar baluhur kene, asar masih di toko, maghrib macet si badut, isya kasarean gitu ya. Gimana ya Pak? Iya batur gitu. Ngaku Islam sholat setahun 2 kali Idul Fitri, ngaku Islam sholat seminggu sekali Jumahan ngumpul kata gini juru bari nundutan. Masih mending kadang-kadang ngaku Islam sholat setahun 2 kali Idul Fitri ini Idul Adha. Eta kebatanku era jeung tatangga. Ciput dan jelema nu kieu salamet moal. Salamet moal. Moal walaupun dia sholat tapi terus terang sholatnya tidak akan menyelamatkan dia. Karena apa? Lalai. Maka orang yang selamat adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ibu, lalu bagaimana sih caranya khusyuk? Nah, ini yang penting. Bukan bagaimana caranya sholat. Budak teh bisa tuh kelas 2 SD sholat. Bagaimana caranya khusyuk? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun
sabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah sabar dan salat menjadi penolongmu. Dan ini adalah berat. Ini berat. Sabar sebagai penolongmu dalam salat ini berat, kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ibu, maka itu ibu-ibu kalau ditimpa musibah harus bersyukur. Sebab apa? Dengan musibah yang kita hadapi, hidup kita ini makin khusyuk ibadah. Amin. So ibu lamun hidupnya normal, tepati khusus sholat teh teu sok. Boga salaki kaseh, beunghang, bager setia. Anak tilu parlinter sarore balalageun. Sholat ke Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah, anda punya suami bager, anak-anak. Tapi punten boga salaki punya bohong. Papanjikan kawin deui apa? Salaki kawin deui, kalakuan teu bener, pok mabok. Salat mah khusus semua. Khusus. Ya Allah. Kuviya caranya apa sih disorekeun ya Allah. Betul tidak? Maka itu jadikan sabar dan salat jadi penolongmu. Itu bagi orang yang mampu, yang khusyuk. Lalu bagaimana caranya khusyuk? Pertama, sedang takbir ingat Allah. Jadi cara khusyuk itu sedang takbir ingat Allah. Jadi Allahu Akbar. Yang diingat cuma Allah dan diri kita. Jadi lupakan urusan jual beli, lupakan urusan bisnis, pohon urusan pekerjaan, sedang takbir yang diingat cuma Allah dan diri kita. As-sholatu mi'rajatul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maka pada saat kita menghadap Allahu Akbar, kita mi'raj menghadap Allah, lupakan urusan dunia, yang diingat cuma Allah dan diri kita. Belajar, termasuk saya juga belajar. Ya Bu? Jadi jangan sampai Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar Madinahnya ini masih tidak asal saya daging enak kulkas. Lah dipikir daging itu Masya Allah. Tapi di serebeak belajar mau cukup sampai Allah. Tapi dah kita masak ya saya orangnya duh kita rokat samarahannya. Nah ini emang nah itulah jadi sedang takbir ingat Allah. Itu cara sholat kita Bu. Itu usaha lahirnya ya Bu. Usaha lahirnya, usaha batinnya. Usaha lahirnya supaya kita sholat khusyuk tadi itu usaha batin. Lahirnya bagaimana? Ayolah kita belajar mengerti arti bacaan sholat. Jadi kalau kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Gusti Allah anu agung. Inna sholati ya Allah, sanyanya sholatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, ngan saukurkeun Gusti Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, dan semoga hamba tergolong orang yang beriman dan berserah diri kepadamu ya Allah. Kan khusyuk. Amin. Maka itu agenda imakumullah. Bagaimana terus Bismillahirrahmanirrahim. Halaman nyebat jenengan Allah anu Maha Pengasih sareng Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari segala puji mah kagungan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah hamba menyembah dan kepadamu lah hamba meminta. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan abdi dan anu lempeng ya Rabb. Anu lempeng teh kumaha? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu ke jalan orang-orang yang engkau ridhoi dan engkau beri nikmat, tapi bukan ke jalan orang-orang yang sesat. Dijawab ku jemaah. Amin. Itu ya cara khusyuk pertama itu. Sedang takbir ingat Allah. Yang kedua, minimal walaupun kita bukan ustadz kiai ajengan, mengerti arti bacaan sholat. Ya Bu? Halo? Bu? Bagaimana bisa musuh mengira Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sholat musuh ya Allah ya
Allahumma tasalam percayaan cekat hilang. Allahumma ka mana? Jadi gitu. Mau rek mancing dah goa. Jadi enggak Astagfirullahaladzim. Ya Bu, jadi sholatnya nggak ada rasanya, nggak ada taste-nya gitu kalau bahasa keren namanya. Kenapa? Tadi cuma apa olahraga. Laras Bu. Jadi kalau sholat khusyuk, mata melihat tempat sujud, bibir qomat kamit bahasa Arab, batin kita sibuk menerjemahkan apa yang kita baca. Sehingga apa? Badan kita sholat, bibir kita sholat, hati kita juga sholat. Terus Bu. Jadi cara khusyuk pertama sedang takbir ingat Allah. Yang kedua mengerti arti bacaannya sholat. Ya betul. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, usaha lahirnya apa Bu? Kita wajib menyediakan prasarana yang mendukung kepada kekhusyuan ibadah. Memang niatnya khusyuk, bacaan bagus-bagus, mengerti arti bacaan sholat, tapi kalau sarana prasarana tidak mendukung, tidak akan menambah kekhusyuan. Contoh apa? Cara yang mendukung, bikin masjid yang bagus. Patokannya bagaimana Bu? Jangan sampai rumah lebih mewah di masjid, masjid kudu lebih mewah di imam. Nah begitu Ustadznya tuh hari imam dijen sorangan bisa halus, hari masjid dijen lerewakan butut. Eta ciri masyarakat terpenting karena agama. Soalnya gitu ya Bu. Kalau imam nggak pakai marmer, keramik nu, Italia, wah masya Allah, shower yang bagus, karpet bagus, pagar stainless steel, masjid udah baru, masya Allah, kayu lampu, aduh ya Allah, Gusti, laras gitu. Nah inilah hadirin wakumullah, oh cinta agama, cinta Islam, tapi mana bukti cinta agama? Ayo pengorbanan. Kadang-kadang terus nggak bendahara DKM, kadang-kadang abis kesami Bu akhir bulan mau pakai celeng, aduh ya Allah, dia masih abis diantapani Pak, itu kain celeng tiap bulan kalau dibuka tuh kain celeng besar itu 8 juta Pak, tiap bulan itu kalau saya hitung 100.000 selambar 2 lambar, 50.000 5 lambar, 20.000 30 lambar, 1.000 ya setengah gopok, 5.000 2 gopok, 2.000 16 gopok. Berarti rata-rata umat Islam ngencreng ke masjid sabaraha? Puntennya bisa ada kasar seetik tapi ngarang-ngarti ayo modal sama nasi. Punten Pak, berarti masjid disabakeun di tempat nu kitu leres teu. Padahal di masjid dikasih karpet yang bagus, dikasih AC, minyak sengit, kipas angin, diberikan ilmu agama, dikasih senek. Ngencreng 3.000, 5.000. Bade jatuhakeun ka sorganya gelo sorga 2.000. Di mana horeng Gusti. Nah inilah maka itu bikin masjid yang bagus, amin. Amin. Behelnya keramik, karpetnya yang empuk, yang nyaman, pakai AC, pokoknya mah enak-enak ya Pak, pakai minyak sengit. Jangan sampai lah karpet bau hapuk, jaga DKM. Sebab lamun karpet bau hapuk kurangan khusyuk. Tapi pernah Pak kabukurnya ceramah balik di Jakarta. Kan di Jakarta harudang Pak, cara Pak. Datang ke Jakarta, ke Bandung lewat puncak, hari tadi belum ada tol, emut hari tadi. Abis sholatnya di puncak, itu teh di Masjid At-Ta'awun, Candi Bangun hari tadi. Bu, kabayangnya Bu, di Jakarta cara apa? Datang ke puncak kan tiis, wudu di Cinyusu teh tina bun teh teh, waduh, nikmat ya Allah. Dinikmati cahaya teh bun nikmat ya Allah. Kemudian berarti nggak imaman di teh ayah supirna, ayah korina, kemudian ada grup marawis dan teman Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bari angin ngahiliwat dia. Tipis. Dina hati ya Allah tambah khusyuk Pak. Ya Allah Kau kirimkan angin surga begitu sejuk nyaman. Ya Allah nikmat. Tapi hanya akal tersujud. Pas cengkat aya gambar pulau, apa jadi gabuleng ya Allah nangis bobo ya. Bau-bau tinggi lah senawan, atau sujud bukan gua jadi belah dia. Terus itu Pak, nah itu ayo masjid dan DKM pengurus masjid nih, ya,
Masya Allah, amanah ya. Kita berbagi sharing, berbagi ilmu, bikin sarana prasarana mendukung daripada kehusuan ibadah. Namun haradang pasang AC, karpet yang bagus, jangan sampai karpet jika amplas ya. Ini masih sederhana, masih bagus lah, alhamdulillah. Kan soalnya karpet meniru jika amplas, jika ada mulak putih keserap kegetihan ya kan. Astagfirullah, bagaimana bisa khusyuk? Leras, tuh. Terus apalagi aja imakumullah, masjidnya bagus, karpetnya segit. Jangan lupa aja imakumullah. Ini termasuk dalam bidang saya Pak Ade. Sound system yang bagus. Inilah aja imakumullah, sound system yang bagus. Sering kan bapak-bapak kalau sholat Jumat kadang-kadang khotib ngomongnya jika kita kita bahaya udah tarik tapi ngomong naon sih ada bener Pak, ini sering terjadi kan Pak, bacaan tepu naon udah omong genana seorang nyium astagfirullahaladzim Gusti ya Rob. Maka itu tolong sound system yang bagus. Bagaimana cara sound system yang bagus? Ya punten Pak Ade, jangan tanya sama tukang tekstil, jangan sama tukang orang sok tahu, betul tidak? Datang ke orang-orang ahli di bidang sound system. Tadi sedikit saya ngobrol sama bapak, sama beliau, Pak, speakernya apa? STX, astagfirullahaladzim. Mixernya STX juga, mic-nya STX. Aduh Pak, itu teh harga agak lumayan Pak, tapi barangnya butut. Sayang Pak beli begitu teh Pak, padahal kalau Bapak naik sedikit misalnya ya, dengan modal sedikit, Bapak bilang STX ini 8 juta, Hooper 2 biji itu udah 8 juta. Itu yang 12 inch loh Pak, ini bahasa, ini teknis loh. Yang 10 inch itu cuma 6 juta Pak. Jadi kalau Bapak beli Hooper itu 6 juta, suaranya sudah jauh lebih bagus dari 2 biji. Kemudian apalagi yang dinaimakumullah, mixernya Yamaha lah, MGX U10 6 channel. Itu harganya 2.650.000 rupiah. Apa bisa naik teh? Bapak ambil lumbar-lumbar di lumpuran beli itu yang gitu, Masya Allah. Itu enak, ehonya semuanya enak, Masya Allah. Itu sudah berapa itu? Harga speaker 6 juta, mixer 7 juta setengah, 8 juta setengah. Sama kabel itu 1 juta setengah, 10 juta sudah dapat. Ya nanti mic menyusul. Ya, mic menyusul kumpul-kumpul. Ini mic yang saya bawa harganya 3 juta setengah. Ini baru mic biasa. Kalau di mesin saya dianggap Pak pakai mic Imam 2 tahun yang lalu saya beli itu 5 juta mic humpul. Bukannya sok sombong, memang segitu harganya hadirin, supaya kita taste-nya dapat. Jangan beli mic itu 350.000 udah pirang mic. Suara dengeuna keok. Padahal punten Pak, kalau saya itu sound system itu jangan pelit Pak. Masjid, sound system itu harganya berapa? 5% dari harga masjid Pak. Jadi kalau ini masjid itu berapa harganya ini? Sama tanah, 1 miliar. Maka sound systemnya berapa? 5%-nya 50 juta, itu minimum. Maka akan tercapai itu minimum. Ya Bu? Ibu Bapak kan pernah ke Masjidil Haram kan? Di Masjidil Haram itu punten Pak, sound systemnya itu speakernya cuma 8 inch, detik, mereknya Bose Jerman. Masya Allah. Tapi suaranya walaupun kecil. Hijina saya nanya, ya Bose RXP 430. Saya saking bogoh, saya mah setelah speaker kan mendetik halus deh. Di Mekah ke kieu we eta speaker halus deh. Masya Allah. Bisa gitu Pak, Masya Allah. Pas pulang ke Bandung, ini baru di Jakarta di Glodok saya tanya, kok boga teu Bose RXP 430 8 inch. Aduh, kok eta mah barang langka, barang halus. Tapi lamun kau butuh saya bisa pesan ke Jerman. Cik harganya sabaraha hari tak 18 juta hiji. Hiji 18 juta. Mana iya mah? 18 juta hiji sementara di Masjidil Haram kayak sabaraha ribu speaker. Tapi kupingkeun di mana-mana suaranya jelas jeung tali. Tapi kadang eta di Masjidil Haram. Betul? Yang terdengar suaranya indah Allah. Bukan dari masjid tapi asal dari langit. Kenapa? Itu karena kualitas sound system yang amat luar biasa.
Teraskeun. Jadi kalau saya boleh usul, tukar tambah lah Pak, mumpung masih lumayan barangnya, tukar tambah modal seketik gantilah. Nanti telepon saya, nanti saya bantu lah Pak. Bukan cari untung Pak, bukan cari bisnis, demi Allah, bukan Pak, ingin membantu supaya enak kualitasnya. Kalau Bapak belum berani beli, Bapak main kata panik ke mesin Anur di masjid saya, dengarkan dulu suaranya. Nah kurang lebih nanti Bapak seperti ini. Bisnis saya mau mengumpul, Bapak sholat dulu di Anur gitu, dengarkan dulu, enak ya Pak Ustadz. Nah kita ingin seperti itu, kualitas minimum. Ya oke, ya sound system ya. Jadi masjidnya karpetnya bagus, banyak sengit oke, Masya Allah, kipasnya ada. Jangan lupa cari imam yang bacaannya bagus. Kalau perlu bayar, Pedit. Masya Allah, kadang-kadang punten sound system halus, masjid halus, tapi imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul tidak? Maka cari bacaan imam yang bagus. Sebab bacaan imam yang bagus akan mendukung kepada khusyuk ibadah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan menambah khusyukan ibadah. Maka itu kalau Ramadan kita sering kan kadang-kadang ustaz-ustaz yang bacaan bagus diminta untuk mengimami. Soalnya bacaannya halus pengimaman kenyang taraweh selama Ramadan. Sekali taraweh imaman 200.000, berarti selama Ramadan 6 juta nakeun kasih imam. Betul Bu? Untuk menimah 200.000 Pak Ustad, Masya Allah Bu, ayo orang matematika ya Bu. Taraweh misalnya ayah opat seberapa jalmi lah, 200 jalmi ayah. Jadi ayah. Hah? Ayah katakanlah 200 nya betul. Lamun per orang yang celeng 1.000 perak kabayar ke imam. Nyemaknya 1.000-nya betul tidak nyebunya. Ngomong lagi 5.000 per orang kali 100 terus 500.000. Imam dibayar 200, 300.000 bisa ke masjid. Masih lumayan. Tong pedih. Imam saya ayah Terus itu pikun ya ayuhan kafirullah abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma batum. Cek pemuda teh lakum dan pikun teh lakum dinukum walau laras gitu Bapak Ibu. Jadi kembali paku ya. Jadi puntenlah dienak-enakin supaya menambah kehusuan ibadah. Habis ada serai bayar, insya Allah kalau Bapak memang mau main ke rumah saya, ada mesin Anur. Itu saya rombak sound system itu sejak saya jadi DKM. Dan saya kasih keterangan ke masyarakat, bisa dapatnya korupsi, orang tanya, oh besok beli 150.000, speaker cukup 4 ini, BMP paling 800.000-an, bener, Masya Allah. Tapi punten setelah dikasih edukasi dan dibeli oleh saya disetel, nggak ada komplain jamaah tuh, cicing bayar pada orang yakin 40 juta tak uang england. Betul Pak, 40 juta diambil, betul saldo ada hampir 80 juta, krak keambil 40 juta untuk perbaikan sound system. Tapi karena kualitasnya bagus, jempek aja mah, tau sih kan ada orang minta korupsi, betul tidak Pak? Tapi nggak enak suara Pak, wah enak. Teraskan. Terakhir, cara sholat khusyuk yang terakhir pada saat sholat jangan menahan hadas. Bu, kalau sholat menahan hadas, sholat nasah atau nabi batal? Makruh, Masya Allah, betul. Allahu Akbar, muli betul. Siap terpaluan. Batal mau asancan. Kajen, kan kacok itu nih, gitu kacok, gitu. Mual batal. Tapi bentar mual bakal punten Bu, saya mana nuju na tepan emut kana miceun atanapi saya nuju miceun emut kana tepan. Kalau kasulia hanya itu. Bu, saya mana nuju na tepan emut miceun atanapi saya nuju miceun emut na tepan. Saya nuju miceun emut na tepan. Terus sebab lamun nuju na tepan emut kana miceun bayangkeun salatna dia kumaha. Allahu Akbar. Inna sholati pas selesai tepat, alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Itulah kadang-kadang saya selesai tek bulan ini. Dan musuh ya Bu,
Maka itu hadirin rahimakumullah, jangan sampai kalau kita mau sholat kemudian terasa ingin BAB, buang air kecil, Allahu Akbar, namanya tuh keluar tuh deh. Jangan ditahan-tahan. Bisa kejadian kia Pak tahun kamari Pak, abdi jantan imam taraweh, pas menuju at-tahiyatul, paling dia bapak-bapak kia kesuatan ditutup. Dan yakin itu salah, ada bodas dari kabeh itu Pak. Masya Allah, Gusti. Beureum kieu Pak, ari gertatif Pak, kudu bisa dikempot. Tapi ari gertatif itu kan ada dibekakeun kieu. Jadi bener pas itu teu katahan turut keluar eta teh, caritana teh. Beres eta tepan abdi teh, assalamualaikum Bapak, hapunten bilih kaleresan aya anu batal. Enggal kacai, ku abdi ku sadere di atosan urang berjamaah deui. Da eueuh mencengkan. Cici itu. Aya bapak-bapak tukang geuleuy, "Buru sia maneh kacai, naon aing siang kacai kitu." Nah, asa juga paseh, cek abdi teh. Ah geusah urang salat lah. Allahu Akbar. Diraos-raos Bu, duikeun ka witir da urang kacai. Berarti jelema eta teh rasa ukur. Itu pan kaera padahal mah tak tahu kacainya. Da jelema maksa. Terus gitu Pak, Bu. Jadi kesimpulan ya, ini kan kita dalam momen Isra Mi'raj lah saya sampaikan ya. Dalam rangka Isra Mi'raj, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita. Itulah begeun uing teh kitu lah nya. Ustaz ceramah naon sih jam langkung teh ngobrol-ngobrol kita ngebahas tahu deh asalkan itu kan dia tapi ambil ini sarinya dalam rangka Isra Mi'raj, ayo urang tingkatkeun kualitas sholat kita. Jangan sampai urang teh beuki kolot, sholatnya sama jeung budak. Cik atuh beuki kolot teh beuki khusyuk. Amin. Beuki kolot beuki ngadirikeun, beuki kolot beuki khusyuk, beuki ngadirikeun, dan sampai nanti Allah memanggil kita, kita tergolong orang-orang yang sudah mampu akimis sholat, yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sehingga insya Allah sholat 5 waktu yang merupakan kunci sholat 5 waktu yang merupakan oleh Isra Mi'raj mampu menjadi kunci kebaikan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan yang terakhir menjadi kunci surga yang kita idam-idamkan bersama. Amin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, doa pada KM, Wabri mau mengamal sekadapnya. Hadirin Bapak Ibu, marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tolil umurana, ya Allah panjangkan umur kami li ibadati, untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Sampaikanlah usia kami agar kami dapat kembali menikmati ibadah Ramadan tahun ini ya Allah. Allahumma sihatil badan, ya Allah sehatkanlah tubuh dan badan kami. Angkatlah semua penyakit yang ada dalam tubuh kami agar kami dapat menerima karunia kehidupan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dan kelak nanti ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan mata dan penenang batin kami ya Rabb. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin-pembimbing orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Allahumma ja'alna muqimas shalah, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mampu mendirikan salat wa khashi'an fi kulli shalah, dan jadikanlah kami selalu khusyuk di dalam salat-salat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa orang saya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun dina sadaya rupi perhatosanana punten bila aya sindir sampir geureuy banyol. Da ari ngaos mah tanpa geureuy banyol sok nun lutan kitu nya. Nu leres sumineun ti Gusti Allah ngelepat patina kahilapan pribados anu melebet Islam saking kebutuhan bisa ceramah. Ari bapak ibu mah geus 50 tahun geus ceramah we saicing palingna. Apunten nepasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.